Pak Suharno, selamat sore. Sore dengan Cindy. Oke, Pak Suharno posisinya ada di Tanjung Lesung ya Pak? Saya posisi saat ini di Bandara Sanaka Negara Tanjung Lesung. Oke, Pak Suharno, yang Bapak ketahui terkait dengan pesawat yang jatuh ini tadi lepas landas dari Tanjung Lesung sekitar jam berapa Pak? Kurang lebih jam 1 ya, Sekitar jam 1. sekitar jam 1. Betul. Oke, dan ini dari Indonesia Flying Club, betul Pak? Betul. Oke, kemudian, oke Pak Suharno, kalau yang Bapak ketahui juga tadi kondisi pesawatnya seperti apa Pak? Ya setahu saya ya normal dan bagus. Panjang yang saya lihat ya. Kalau yang Bapak saksikan Pak, atau yang Bapak lihat sebelum pesawat ini lepas landas seperti apa Pak? Tidak ada yang aneh ya, normal-normal saja ya Bu ya. Tidak ada yang mencurigakan dan yang lain-lain itu nggak ada. Normal saja. Gitu. Kondisi pesawatnya seperti apa Pak? Ya sepanjang saya tahu sih ya bagus masih, dan lepas landasnya juga bagus, nggak ada kendala gitu ya. Oke, sekitar jam 1 kalau yang Bapak ketahui. Tapi apakah Bapak juga melihat ada pemeriksaan kah Pak sebelum pesawatnya terbang? Ya diperiksa, ada pemeriksaan. Kalau Pengecekan ada. Oke, hasil pemeriksaannya apa Pak? Wah, saya tidak tahu sebab bukan bidang saya ya, karena saya di sini hanya timbronya di bandara. Kalau untuk 3 orang penumpang yang ada di dalam pesawat, ada informasi Pak mereka identitasnya mungkin? Yang saya tahu nama pilotnya aja ya, itu Mayor Suhanda. Yang untuk 2 penumpang saya tidak kenal. Kalau cuacanya jam 1-an tadi seperti apa Pak? Cerah, bagus, normal, cerah, bagus. Pokoknya tidak ada hujan, tidak ada angin, normal. Oke, dan memang pesawatnya juga sering berangkat atau lepas landas dari Tanjung Lesung Pak? Tanjung Lesung, setahu saya sering ya. Sudah biasa sepanjang saya tahu itu. Pesawatnya berangkat dari Tanjung Lesung dalam agenda lagi ada pelatihan atau apa Pak? Kontrol untuk progres pengerjaan untuk acara nanti tanggal 24, 25, 26. Kalau pesawatnya apa betul Pak milik Indonesia Flying Club? Yang saya tahu betul. Oke, dan sudah sering terbang dari sana Pak? Iya, Tanjung Lesung, Pondok Cabe itu Oke. tahu saya sering. Selalu dilakukan pemeriksaan dulu ya Pak sebelum terbang? Ya, tentunya seperti itu. Kalau Oke. Kalau tujuan rutenya apakah selalu ke Pondok Cabe juga Pak atau ada rute lain? Nah, saya kurang tahu itu. Saya nggak tahu itu. Bu. Selain 3 penumpang tadi Pak, pilot, teknisi, dan penumpang ada muatan lain? Nggak ada. Tidak ada, hanya bertiga ini. Kalau untuk spesifikasi pesawatnya yang Bapak tahu seperti apa Pak? Saya tidak tahu ya Bu ya, karena bukan ranah saya dan bukan bidang saya. Karena saya hanya orang impro, pimpinan proyek di Anggar sini. Oke. Pak Suharno, kami beralih dulu ke Pak Gary. Pak Gary, kalau untuk tadi Pak spesifikasinya sebenarnya untuk pesawat latih ini seperti apa Pak? Ya, dia pesawat latih bermesin 2, kursinya 4. Ya, kalau pesawat latih ya, saya nggak tahu cara jelasinnya gimana. Pesawatnya ada cukup ringan ya. Saya sih pernah pesawatnya dan itu memang cukup bagus. Dan kalau tadi ditanya masalah untuk pemeriksaan dan lain-lain,
Ini kalau di Indonesia Flying Club yang saya tahu pemeriksaan selalu dilakukan, pemeliharaan selalu dilakukan, dan sebelum take off itu sudah habit ya dari pilot untuk mereka mengecek kondisi pesawatnya sebelum lepas landas. Nah, kalau misalnya dari Tanjung Lesung bisa sampai BSD, berarti kemungkinan besar bukan dari kondisi pesawat, tapi prosesnya kita tidak tahu. Hanya saja memang informasi yang didapatkan jam 2 tadi di daerah BSD memang cuaca lagi cukup buruk. Kita harus ingat ini pesawat latih terbang tinggi ya, hanya sekitar 1.000 kaki sampai 4.000 kaki. Kalau di daerah sekitar Jakarta dia sudah harus turun ke sekitar 1.000 sampai 2.000 kaki, di mana ya cuaca akan sangat berpengaruh. Ada beberapa informasi yang masih kita kumpulkan, dan kumpulkan. Untuk sementara ya hanya baru sampai sekarang. Jadi kalau ditanya masa pesawatnya layak, pesawatnya layak. Oke. Pak Geri, tapi kalau untuk pesawat tipe ini sebenarnya bisa mengangkut muatan seperti apa, Pak? Orang ya di pesawat, jadi minimum 1 pilot dan 3 penumpang ya. Jadi ada 3 on board wajar itu kapasitasnya. Biasanya kalau dari Indonesia Flying Club memang sering terbang dari Pondok Cabe Tanjung Lesung ya, itu hampir setiap weekend itu ada penerbangan sendiri. Dan bagi mereka, tadi Pak Suwarno sudah cerita juga, memang udah berkali ke sana. Jadi kalau muatan biasanya cuma bawa orang, sama kalau menginap ya bawa perannya orang, ya gitu aja, nggak bawa apa-apa. Oke, kalau untuk perawatannya yang benar seharusnya seperti apa Pak untuk pesawat jenis ini? Apakah ada juga perawatan khususnya? Spesifik untuk tipe pesawat saya nggak tahu ya. Jadi, kalau secara umum ya memang sesuai kalender, sesuai jam terbang, dan saya sendiri sudah melihat dilakukan beberapa bulan lalu. Saya lama nggak ngunjungin ke Indonesia Flying Club juga, jadi saya nggak tahu proses kondisi terakhir, tapi itu udah rutin bagi mereka untuk melakukan maintenance juga untuk pesawatnya. Dan pemeriksaan perawatan ini harusnya dilakukan setiap sebelum terbang atau memang dalam waktu tertentu juga, Pak? Ada yang harus dilakukan. Kalau pemeriksaan sebelum setiap kali terbang, kalau untuk pemeliharaan ya itu ada dari kalender sama dari jam terbang. Ada yang 100 jam, 300 jam, tergantung tipe pesawatnya, dari pabriknya mintanya seperti apa, itu ada dan itu dilakukan. Oke, baik. Dan ini saudara yang sama-sama kita saksikan di layar Kompas TV, ini adalah masih proses evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat latih di area lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan. Informasi terakhir tadi dari jurnalis Kompas TV, dari 2 jenazah yang masih ada di dalam badan pesawat, 1 sudah dievakuasi dan yang kita lihat ada 1 ambulans dari Dokpol Bidokes Polda Metro Jaya yang keluar dari area yang sudah dilakukan sterilisasi tampaknya. Dipasangkan juga garis polisi agar tidak ada masyarakat yang masuk ke dalam area dalam jarak sekitar 100 meter. Tadi informasinya dipasangkan garis polisi karena kondisi badan pesawat yang juga sudah hancur ketika jatuh sehingga proses evakuasi masih terus diupayakan. Ada 1 ambulans lagi yang ada, kalau tadi informasinya ada 6 ambulans terakhir ya, 6 ambulans ini untuk proses evakuasi ini masih berlangsung dan nanti kami akan update kembali. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.